Nama saya Sari Tandi dari APA Sore dengan NIM 178110116 akan melakukan uji normalitas dengan melakukan beberapa metode. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menguji normalitas Queen's dan Courtois. Memilih analyze, descriptive statistik, deskriptif, masukkan earns dan wealth dalam kolom variabel option, pencet di semua kecuali as a mean dan Courtois Queen's. Continue. Oke. Hasilnya muncul. Hasil ini menunjukkan nilai squeeness dan Courtoisnya. Dalam catatan ini dikatakan bahwa alpha 0,01 lebih kurang 2,58 dan alpha 0,05 adalah lebih kurang 1,69. Dalam hasil ini diketahui bahwa mereka melewati angka-angka dari alpha 0,01 dan alpha 0,05. Maka data dari earns dan wealth ini dinyatakan bahwa tidak berdistribusi dengan normal. Kemudian langkah kedua dari pengujian ini adalah pengujian Kolmogorov dan Slimov. Kemudian kita memilih analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Dalam one sample ini kita memasukkan sama seperti tadi, earns dimasukkan dalam variabel, wealth juga. Kemudian pastikan bahwa ini adalah normal. Oke. Dalam hasil ini kita dapat melihat asymptotic-nya 0,000 dan 0,000. Dari ini kita dapat melihat bahwa dapat dikatakan normal jika asymptotic-nya adalah lebih besar dari 0,05. Namun ini adalah 0,0, maka data ini adalah tidak normal, berdistribusi dengan tidak normal. Sama seperti hasil pengujian yang pertama. Langkah selanjutnya adalah menguji dengan grafik. Menguji normalnya data bisa diuji dari grafik. Namun terkadang tidak dapat dilihat secara langsung karena cukup menyesatkan grafik ini. Cara melakukannya adalah dengan klik and grafik, kemudian legacy dialog, kemudian histogram. Cara melakukannya adalah dengan klik and grafik, kemudian legacy dialog, kemudian histogram. Dalam sini kita memasukkan earns dalam tabel variabel, display normal curve, kemudian OK. Nah, kemudian grafiknya telah muncul. Dapat dilihat bahwa grafik ini lebih condong ke kiri, maka dapat dikatakan bahwa data earns tidak normal menurut grafik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk wealth. Caranya sama, yaitu ref, legacy, histogram. Ini kita kembalikan, masukkan wealth ke dalam variabel, oke kan. Dapat dilihat untuk grafik yang wealth sama dengan grafik earns bahwa dia lebih condong ke kiri, maka dikatakan bahwa data wealth ini tidak berdistribusi dengan normal. Angka keempat dari uji normalitas ini adalah mentransportasi data agar dapat dinormalisasikan. Cara untuk melakukan angka keempat ini adalah dengan transform compute variable, kemudian ketikkan sqrt
earns, kemudian pilih memilih equation. Di sini dalam function group ini kita memilih all, kemudian mencari SQRT. Ini dalam ini kita memilih earns, kemudian masukkan, kemudian ini okekan saja. Proses ini telah terproses. Kita lanjutkan untuk normalisasi data yang transformasi data wealth. Caranya sama. Ini kita ubah jadi wealth. Kemudian memasukkan variabel wealth ke dalam ini. Ini juga diubah. Okekan saja. Data wealth ini sudah tertransformasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji Komolov-Gastrinov menggunakan data yang telah ditransformasi. Caranya adalah dengan melakukan analyze, non-parametric test, legalacy, kemudian one sample case. Nanti proses kedua tadi ini dibalikkan dulu. Kita gunakan data yang telah ditransformasi, yaitu SQRT earns dan SQRT wealth. Pastikan ini normal. Ini isinya. Ya, kita ganti jadi Monte Carlo. Continue. Kan aja. Dari hasil output ini kita dapat melihat Monte Carlo signifikannya adalah 0,92 dan 0,2 untuk wealth. Di sini kita melihat bahwa normal dikatakan normal jika Monte Carlo signifikannya adalah lebih besar dari 0,05. Dilihat dari sini bahwa Monte Carlo signifikannya lebih besar untuk earns dan wealth, lebih besar dari 0,05. Maka data yang ditransformasi ini sudah normal. Sekian dari saya. Terima kasih.